Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya 26 Desember 2023. Sebelum masuk di ibadah Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, pagi yang cerah, udara yang segar. Hari ini kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Ibrani 8 ayat 1, Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat dengan kemusnahannya. Amin. Tema pagi ini adalah aku tidak mengingat dosa-dosa mereka. Austin, sebuah wilayah di Amerika, memiliki populasi tunarungu yang cukup banyak. Apa jadinya jika banyak oknum tunarungu yang tersandung masalah hukum? Betapa sulit penanganan kasusnya. Komunikasi hakim dan terdakwa tentu terhalang. Untungnya ada advokat yang bernama Amber Ray Elliott yang bersedia menjadi pembela pesakit tunarungu di depan hakim dan jaksa.
Ketidaksempurnaan kita sebagai manusia pun bisa tergambar sebagai terdakwa yang tuli. Yesus sebagai imam agung adalah perantaraan yang sempurna antara kita dan Bapa, dan tidak perlu lagi ada imam manusia lain, dan hal-hal berubah sebab Allah sendiri berjanji untuk menjadi Bapa bagi kita, akan menjadi umatnya. Demikian, ini adalah inti kabar dari perjanjian baru. Malahan Allah mengatakan bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak akan lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Ia juga berjanji untuk memberikan penggenapan pengajaran kita tentang kehendak-Nya. Perjanjian lama berbicara tentang hukum dan aturan yang manusiawi, tetapi perjanjian baru adalah anugerah dan kasih Allah yang tak terbatas. Perjanjian lama mesti selalu dipandang dari kisah penggenapan agung Yesus Kristus, kemuliaan Allah mewujud dalam diri Yesus sebagai perantara agung yang membawa pengampunan dan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Menjelang akhir tahun 2023, kita perlu senantiasa bersyukur atas penebusan Yesus Kristus, membela, nasihati, dan menolong yang penuh kasih sehingga dosa-dosa kita diampuni. Marilah hidup dalam kebenaran dan sukacita dari perjanjian baru ini, serta menjadi saksi cahaya kasih-Nya bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah berkat-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.